Dengan konsep yang sama, mobilitas. Ya. Untuk melawan Dash-nya. Akai juga sih sebenarnya. Dengan an eye for eye untuk dodge dari heavy spin-nya cukup menarik sebenarnya. Dan damage-nya juga oke. Kita akan lihat early-nya siapa dulu nih yang unggul. Dan seperti apa lagi nantinya untuk pembentukan dari sisi itemnya ya. Akan ke tank, akan ke damage, atau ke hybrid. Kita lihat aja seperti apa nantinya hero-hero yang udah digunakan ini. Namun sebelumnya 1-0 sekarang untuk Rebellion Zion. Akankah menjadi 2-0 atau 1-1 di game kedua kali ini? Fans dari masing-masing tim masih ada. Fans dari masing-masing tim masih stay di sini. Masih siap untuk selalu memberikan dukungan. Dan kita mau dengar dulu nih suara dari Rebels. Oke, tapi dari Kingdom jangan mau kalah Kingdom. Oke lah kalau begitu dan sesaat lagi FPL Arena, coba suaranya FPL Arena. Wow. Meriah sekali tentunya Piala Arena kita kali ini dari pendukung Rebellion Zion dan juga anak-anak Ararki Hoshi dan Ararki Kingdom tentunya. So, tanpa lama-lama lagi kita terbang dan masuk ke Land of Dawn untuk melihat visualisasi dari 10 hero kedua belah tim di game yang kedua. Yap. Dimana untuk Matilda ya pun kali ini Wijanarko sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Ararki Hoshi untuk bisa memberikan sedikit gangguan, merubah estimasi waktu harusnya. Tapi apakah berhasil? Kita lihat, tapi Swallow menguasai area midlandnya. Iya, karena ada bantuan juga tadi dari Digi yang digunakan oleh Finn. Dan pastinya ini menjadi pressure juga kan dari Yip sendiri yang memang akan susah ya untuk catch up dengan Lunox sendiri di mid lane. Karena heal dari Lunox itu kuat banget sih ketika minionnya banyak. Yap. Wijanarko tertarik dengan adanya satu reverse time, tapi Akai balik lagi. Fearless melakukan farmingan terlebih dahulu. Orange buff-nya masih nganggur sejauh ini. Masih dianggurin aja, belum menjadi fokus dari sisi Fearless di sana. Dan kita udah bisa lihat di mana dari Albert udah mulai melalang buana nih. Dia udah mulai mengarah ke area top lane, mengambil gold buff dari atas laning R7 dan juga Dairon. Masuk ke area objektif satu buah hutan yang dimiliki. Dan bahkan masih belum ada pertemuan dari kedua belah jungler. Sama-sama fokus, tapi lihat Infinity War terjadi antara Pakita dan juga dari R7 tentunya dengan Esmeraldanya. Di mana Dairon di sana udah mulai terkikis dari HP-nya. Tapi Skylar kini sudah mulai di babysitting. Di mana dia tidak terlihat independen. Tapi Heist di sini cukup independen. Dia sendirian di area bottom lane. Menahan gempuran yang diberikan dari dua hero yang memberikan pressure yang cukup signifikan ke area Heist. Yap. Finn ada di bawah. Memberikan bantuannya terhadap Skylar. Di belakang kita, teriakan sudah semakin terdengar kembali. Tapi barusan ada Turtle Camp by Samsung Galaxy S-Series. Dan sekarang waktunya mereka akan langsung beradu R7. Ya langsung aja diberikan damage yang begitu maksimal. Bisakah dia bertahan dengan satu yang terakhir? First blood jatuh ke tangan R7. Namun untuk kali ini Benedetta berhasil mengamankan pula karena Turtle-nya. Dan mereka tidak hanya mendapatkan satu keuntungan pula. Yes, ini cukup mahal gak sih? Dari sisi Rebellion memang berhasil secure R7, tapi Ararki Hoshi berhasil men-secure karena objektif Turtle, Lim Kocho. Iya, ya memang dengan bait yang sangat baik tadi dari R7 ya, ditarik semua teman-teman dari Rebellion. Dan akhirnya bebas banget dari Albert untuk dapetin objektif ke arah turtle-nya tadi. Dengan adanya battle spell cooldown dan damage to monster pastinya Fearless cepet banget dari segi jungle-nya. Tapi sama halnya dengan Albert karena memang dari talentnya juga sama, battle spell cooldown dan ada damage to monster. Benar-benar mau fokus ke area jungle pattern ya. Sama-sama memperebutkan walaupun kita tahu dari sisi Benedetta ini adalah tipikal jungler assassin. Dia head to head dengan tanker jungler. Ini akan sangat menarik nih Papulu. Waduh, diadu aja dong. Oke, Swallow-nya coba lihat mereka beradu begitu saja. Tapi dengan ada Darkening, dengan adanya impuls yang dia miliki, dia masih bisa nge-regen SP yang dia punya. Ya wes, dia tetap stay berada di area tersebut. Untungnya masih ada wave minion loh. Andai itu tadi tidak ada, akan ada cerita yang berbeda. Benar sekali. Dan masih ada battle officer juga ini membuat nyawa dari Swallow masih bisa diselamatkan tentunya. Dia masih bisa mundur ke area belakang, tapi di area bottom lane ini masih terlihat hening walaupun Wijanarko sudah mulai maju dengan guiding wing-nya ditarik ulur dengan satu bar first time di follow up dengan ada damage di bawah Skylar. Tapi terlihat Wijanarko still survive, dia masih bisa mundur ke arah belakang. BYN coba untuk mulai mengoptimalkan posisinya. Albert sudah mulai menampakkan batang hidungnya di sana cukup meriah dari anak-anak Hoshi untuk memberikan pressure yang signifikan ke area gold laner milik Rebellion Zion di area bottom lane. Dan bagus banget
banget Hayes sudah langsung men-standby-kan ke arah Weskernya. Membuat player dari arah Kiyoshi berpikir untuk masuk ke dalam. Kita tahu damage yang dimiliki oleh Wesker di jarak yang sangat dekat itu adalah jarak terbaik yang dimiliki oleh senjata tersebut. Yap, benar sekali ya. Ini dimanfaatkan dan bahkan mau tidak mau dari Hayes juga nggak mau mengambil resiko. Dia harus meregenerasi kembali health bar yang ia miliki. Dan bahkan ini dia Samsung Galaxy, Turtle Camp by Samsung Galaxy A Series, di mana sudah mulai hadir dari Turtle yang kedua. Bahkan sudah mulai disambut hangat dari anak-anak Rebellion Zion. PN juga udah mulai mengobservasi nampaknya, tapi Wijanarko sudah mulai mundur ke arah belakang, Papulung. Oke, namun di area tengah sepertinya udah ada pertempuran lagi dari tapi Dairan mencoba untuk memberikan satu balasan dan sekarang Turtle-nya menjadi milik dari Rebellion Zion. Poin kill-nya masih 1-0, belum ada yang tumbang. Bahkan di area mid tadi, 2 lawan 2 pun tidak menghasilkan apapun. Ya, dan bahkan ini terbilang udah cukup equal, di mana dari Turtle tadi diakuisisi habis-habisan oleh RRQ Hoshi, tapi Rebellion Zion dengan Akai junglernya, dia mampu tuh ngambil secure karya objektif Turtle-nya Lim Kocul. Ya, first item Windtalker untuk Skylar sendiri. Sementara kalau kita lihat di bagian XP lane-nya Dominance Ice ya menjadi pilihan utama pastinya untuk R7 dan untuk match-up-nya sendiri juga Bloodlust X. Sustain item memang adalah yang dibutuhkan untuk menjawab Esmeralda sendiri. Yap. Oh, ada satu dan rapat dari seperti udah mulai masuk dan juga Darkening dikeluarkan, tapi di first time kali ini membuat Suelo harus tetap berada di tempatnya, harus menjaga jarak untuk tidak terlalu mendekati ke arah Kari. Ya, masih bisa mundur ke arah belakang, nyaris saja ia ditumbangkan, tapi terlihat dari anak-anak Rebellion Zion belum mau terlalu overcommit. Walaupun kini PYN coba untuk memberikan penjagaan terlebih dahulu selagi Skylar sedang dalam perjalanan, tapi terlihat 3 hero dari Rebellion Zion fokus utamanya mengarah ke objektif turret yang dijaga oleh Skylar. Wave-nya coba untuk mulai dibersihkan tentunya. Dan Rebellion Zion masih belum bisa menembus pertahanan, tapi Rainers apati sudah mulai masuk area tubuh dari Vayne, tapi masih bisa dibendung. Hayes juga nggak mau terlalu overcommit, dia prefer untuk mundur ke area belakang lagi. Lagi-lagi mereka coba untuk hold positioning, nggak mau terlalu gerasak gerusuk dari kedua belah pihak, sama-sama nunggu momentum yang mau mereka coba untuk ciptakan bisa mengambil ke area objektif yang mereka inginkan, Pak Pulung. Yap, karena tadi juga mungkin terlalu lama pula apabila Lunoxnya tetap berada di area bawah, mengorbankan area midnya. Namun untuk kali ini ada pertempuran lagi di antara kedua hero tersebut yang entah kapan habisnya. Wesker sudah standby dari Lolian. Ada lagi pergerakan dari Albertnya, untung dengan Anai Poranainya masih bisa mendapatkan Yimun dan dia pergi dari area tersebut. Tapi mereka harus balik lagi menuju ke lane-nya masing-masing kan. Dari tadi cutting minion dilakukan oleh kedua belah pihak. R7 lari, kalang kabut menghindari serangan dari Dairan dan juga Suelo yang sempat masuk ke area tubuhnya. Kita tahu weakness point dari Esmeralda ketika dia bertemu ke area Lunox. Dan R7 gak mau mengambil resiko, dia langsung tancap gas, buka sprintnya dan mundur ke arah belakang. Tapi lihat, Rebellion Zion sudah mulai melakukan poking karya atau pit. Alex sudah mau dibuka, Pak Pulung. Oke, itu dia. Namun untuk kali ini tertarik sepertinya dan Fearless masih berada di area tersebut. Tapi dengan adanya headbutt dia masih bisa pergi. Namun di bagian tengah Kelsol dikeluarkan dan mereka pun harus mengorbankan lagi waktunya untuk berada di area Turtle. Mendapatkan karena Turtle ya, tapi ternyata masih gagal pula untuk arah Kiyoshi. Albert mencoba untuk maju dan mendapatkan Little Wonder, tapi untuk kali ini berhasil dirinya. Di area top lane kita bisa lihat juga di mana R7 harus menghentikan, tapi ternyata Dairan berhasil menghancurkan struktur bangunan yang dijaga. Sedemikian hingga oleh R7 looking for another objective, karena lihat di area bottom lane Lemon sudah mulai mendapatkan damage yang cukup signifikan. Albert pun gak mau mengambil resiko, hanya melakukan checking bus melalui Everon of A-nya maju ke arah depan. Terlihat sudah ada Suelo dan juga Fearless di sana. Fokus lagi ke area objektif Purple Boy of Fearless. Dia benar-benar tak kenal takut dan bahkan mencuri carry objektif Purple Buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Oke, santai banget. Dan sekarang Albertnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia pun diusir mundur. Ada satu hal di mana kita dikejutkan dengan Akai jalan seorang diri tanpa adanya penjagaan. Apa yang terjadi, Lim? Ini kan begitu bebasnya loh Akai. Ya karena memang stoppernya juga gak banyak juga gitu kan PYN dengan reverse time-nya. Tapi kalau misalkan kita membahas soal Akai yang memang tanky, satu kali reverse time menurut aku gak cukup sih untuk ngepanis Akai, dan makanya bebas banget jalan, ambil purple buff dan dia balik lagi dengan selamat. Ini gimana? Ini agak bisa dibilang luar biasa sekali ya dari Rebellion Zion menciptakan kesenjangan sosial yang luar biasa dari segi goldnya. Walaupun gak terlalu berbeda jauh dan masih ada chance untuk RRQ Hoshi mengejar tertinggal tersebut, tapi ini udah cukup timpang. Bahkan RRQ Hoshi yang kita tahu di mana pola permainan mereka cukup dinamis di setiap team fight, kini mereka sulit banget untuk bisa menciptakan objektif point kill dari nyawa anak-anak Rebellion Zion, Pak Pulung. Yap, Wijanarko, Suelo tetap berada di area mid, sangat disiplin sekali, tidak ditinggalkan. Di saat mereka pergi pun untuk kembali lagi ke dalam lane tersebut sangat luar biasa. On time tapi di bagian bawah sepertinya ada cutting minion pula yang dilakukan plus
untuk Dairen melakukan hal yang sama, membuat dari sisi outer taring ada di bagian bawah pun masih jauh aman. Namun untuk kali ini Wijanarko sangat-sangat percaya diri berada di tengah-tengah dari player Arkeosi, tapi dirinya masih bisa selamat. Dan sekarang udah ada lagi satu pergerakan yang dilakukan oleh Swelo yang begitu baik. Namun untuk kali ini berhasil ditangkap oleh R7 di area yang berbeda. Untuk kali ini dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh Dairen, malahan udah ada Lunox ataupun pergerakan dari Yves-nya yang memang dihancurkan oleh masing-masing XP laner. Yes, mid lane untuk mid lane, tapi tidak berhenti sampai di sana. Dairen masih coba untuk mulai memaksakan kehendak, namun ternyata tidak. Dia prepare untuk mundur kembali. Terlihat dari Fearless sudah mulai tertarik dari satu buah first time yang dibuka oleh Finn. Dan Turtle kita sudah mulai berubah menjadi Lord yang pertama. Di menit yang 9 sudah mulai disambut hangat, ditarik ke daerah teritorial milik anak-anak Rebellion. Di mana finally satu objektif kill berhasil disecure oleh Arki Hoshi. Wijanarko sudah mulai mendapatkan dealing damage yang diberikan oleh Albert, tapi still survive tentunya. Dan bahkan kini kita bisa lihat dari kedua belah pihak sudah mulai melakukan pertemuan. Di area objektif Lord kita cukup krusial, masih belum ada follow lebih lanjut lagi di mana Fearless memilih untuk mundur ke arah belakang Papulung. Nih, dari Lordnya pun masih bisa ditahan di area tersebut. Hanya tinggal menunggu sedikit jarak lagi siapa yang akan mendapatkan. Tapi Patricknya malah mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut. Tapi yang namanya ditambah lagi dengan aja Electofane Blow. Membuat Albert masih bisa selamat di area tersebut. Tapi Skylar berusaha untuk pergi dengan ada efek bakar di dalam tubuhnya. Mereka mendapatkan Lord, mereka mendapatkan Digi. Ada 4 player tersisa dari Arki Hoshi. Berhasil mereka pusir mundur. Dan sekarang Albert berjual seorang diri di mana untuk Dairen yang malah mendapatkan pula karena orange buff. Dan Albert lagi dan lagi Knife or Knife menyelamatkan diri. Satu untuk nothing. Ararkiho, siapa yang terjadi menurut Lim Kocil di game kita yang kedua kali ini? Sebenarnya setup dari Rebellion Zion lumayan rapi tadi ya. Karena kalau kita lihat juga positioning dari Heist itu susah banget untuk dijangkau. Mengingat dari Albert sendiri dia build-nya terhadap item-item defense. Otomatis dia nggak bakal bisa untuk langsung dive in ke arah Heist tadi. Dan kalau misalkan kita melihat juga Esmeralda pun nggak bisa untuk langsung nge-take down ke arah Heist. Jadi Heist-nya free banget dan akhirnya dia dapetin secure Lord dan posisi dari pemain RRQ yang tadi terlalu depan untuk memaksakan dapat Lord akhirnya dipanis. Waduh, nih Albertnya bisa ditangkap. Tapi ada satu lagi objektif yang berhasil dihancurkan. Bahkan Inotari yang ada di area bottom lane hanya tinggal menunggu waktu saja. Lordnya sudah masuk ke dalam area tersebut. Siap untuk menabrak pula ke arah area dari base turret bottom lane. Akankah mereka bisa mendapatkan satu base turret atau Inotari kali ini? Karena Albertnya masih bisa mundur. Tapi Skylar mendapatkan damage yang begitu mematikan. Tapi Dairen coba lihat bekerja sama dengan Haze. Wesker ada di dalam tubuhnya. Siapapun yang mendekat akan mendapatkan damage yang begitu optimal. Electofane Blow dikeluarkan kembali. Namun untuk kali ini Virus dengan headband yang dimiliki dan juga ada panggilan dari Guiding Wind. Masih bisa selamat. Wijanarko mundur ke bagian belakang dan juga Swelo masih bisa pergi pula. Tapi Dairen dengan pukulan dengan tangan merahnya siap. Dengan passing yang sangat penuh. Albert yang mundur kembali. Dimana Dairen menjadi abang-abangan gang. Dimana 3 orang kali ini mencoba untuk mendekati dirinya. Dan wow! Raider Apati masuk ke dalam tubuh Skylar, sakit banget. Tepat masuk ke area tubuh dari seorang Skylar dan bahkan menyisakan setengah, hampir saja Skylar tumbang dengan Rena Sapati yang dikeluarkan, tapi ternyata dia masih bisa bertahan. Ararki Hoshi menolak untuk dikalahkan. Dia masih bisa melakukan defense mekanisme terbaiknya di menit yang sebelumnya terjadi, menit-menit krusial tentunya dengan Lord yang berhasil di-secure, Lord yang kedua. Dan bahkan kita akan lihat tentunya serangan balik seperti apa, karena sejauh ini Dairen juga benar-benar memberikan pressure yang sedemikian hingga ke area anak-anak Ararki Hoshi di menit kita yang ke-12 kali ini, Lim Kocil. Waduh, Swelo-nya sore ini, tapi sepertinya untuk kali ini udah ada bantuan yang mendadak langsung hadir dari Wijanarko. Wow! Oh my God, begitu baik tadi Raider Apati langsung mendapatkan lini belakang dimiliki oleh pemain Ararki Hoshi dan mereka sekarang 4 lawan 4. Akankah mereka tetap memaksakan untuk maju ke bagian depan? Karena untuk kali ini Lemonnya tidak ada high ground untuk Ararki Hoshi yang begitu tapi yang Electofane Blow berhasil langsung menghilangkan satu wave minion. Phantom Surge dikeluarkan pula dan Lord Camp by Samsung Galaxy udah hadir dan ini adalah godaan yang bisa membuat dua tim ini baku hantam, baku tumbuk di area tersebut dan tidak ada kontes sama sekali. Bahkan untuk R7 sepertinya kali ini tertinggal dan juga agak terlalu lambat untuk bisa masuk ke dalam area tersebut. Tapi seperti untuk Ararki Hoshi mereka ingin mendapatkan pula karena 1 point kill. Hanya saja pemain dari Rebellion Zion mereka sangat-sangat kuat dan tidak ada yang tumbang. Nah, ini harus sudah mulai di respect ya, karena Heist lihat walaupun dia nggak terlalu galak kayak game-game sebelumnya Lim Kocil, tapi dia udah mampu untuk berikan punishment yang sedemikian hingga bahkan 1 poin killnya tadi itu baru mengarah ke area Lemon. Iya ya, dan memang positioningnya yang disiplin banget.
dia stay di bagian belakang yang dimana ketika ada satu yang memaksa masuk ke bagian belakang itu langsung bisa dipanis sama teman-teman dari Rebellion yang lainnya. Dan Dairon pun benar-benar make up play banget, dia nge-open vision, dia benar-benar nggak pernah untuk out position, dia tahu kapan dia harus mundur, dia tahu vision mana yang harus dibuka dan sehingga informasi selalu didapatkan sama teman-teman Rebellion. Yes, benar banget. Dia manfaatin apa yang sudah di-lead dan dipegang kedelainya oleh Rebellion Zion sih Pak Pulung. Nah itu dia, belum lagi tadi untuk Renner apatinya on point banget ini. Udah damage-nya sakit banget pula, udah banyak kejadian seperti di luar sana. Kemarin itu aku tuh something, tapi hari ini aku tuh nothing. Dan itulah yang mungkin sangat menyakitkan, namun kali ini kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Di mana tuh kali ini R7 yang berada di bagian luar untuk bisa melindungi langsung ke arah 3 besar dan 1 besar utama. Tapi Albert terkena satu Renner apati begitu menyakitkan pula. Ada Haze di bagian tengah, 1 besar berhasil dihancurkan. Kesempatan yang sangat besar dimiliki oleh Rebellion agar bisa mendapatkan kemenangan kali ini karena mereka punya Lord. Tapi Bestaring ada di bagian tengah itu pun masih belum bisa dihancurkan walaupun masih dicicil karena satu dapat tidak udah ada lagi remote tapi dikeluarkan langsung begitu saja dan juga ada lompatan. Belum lagi untuk kali ini Time Junior juga dikeluarkan tapi sejauh ini belum ada satu player menyentuh memalan R7 dengan sisa damage begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. 4 melawan 5. 4 versus 5 ini dalam bahaya. Rarky Hoshi mereka coba untuk mulai menahan gempuran ini diberikan tapi Dairon menolak untuk pulang. Mereka coba untuk maju ke depan dan bahkan memaksakan kehendak untuk masuk ke Hydra Defense tapi lihat satu pas sekaligus mau dibuka tapi Albert harus tahu Skylar menjadi bulan-bulan dari Dairon tapi lihat kita bisa lihat Skylar menolak untuk bangga tapi lihat Finn harus hilang juga tersisa 2 hero will be standard dan berhasil diamankan dan Dion take the game